semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Ramawati dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagai tenaga kependidikan. Nah, pasti teman-teman semua ada yang belum mengetahui kan, apa sih konselor itu, dan syarat menjadi konselor itu apa aja, kemudian kompetensi-kompetensi yang dimiliki konselor itu ada apa aja. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Disimak ya videonya. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sudah tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Nah, peraturan ini didapat dari hasil menimbang mengingat dari peraturan-peraturan sebelumnya. Ada 4 peraturan sebelumnya itu. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian, yang kedua itu dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Dan yang keempat itu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Nah, dari peraturan-peraturan tersebut, Menteri Pendidikan kemudian memutuskan dan menetapkan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor ini, yang sudah mulai berlaku dari tanggal 11 Juni 2008 di Jakarta. Selanjutnya kita masuk ke dalam kualifikasi akademik konselor. Apa sih konselor itu? Baik, di sini saya akan jelaskan ya. Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan pendidikan akademik strata 1 pada program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan profesi konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, untuk menjadi seorang konselor itu kita harus menempuh dan memiliki kualifikasi akademik dengan pendidikan non-formal ataupun non-formal. Yang pertama itu kita harus sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua kita berpendidikan profesi konselor. Selanjutnya kita akan membahas kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor. Nah, seorang konselor itu wajib memiliki kompetensi inti. Dalam peraturan ini dijelaskan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang konselor. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama itu ada kompetensi pedagogi, di mana seorang konselor itu harus mampu menguasai teori dan praksis pendidikan. Kemudian seorang konselor juga mampu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku dari konselinya. Kemudian, konselor juga harus menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Yang kedua, kita masuk ke dalam kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini sangat penting dimiliki oleh seorang konselor, di mana seorang konselor itu harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, seorang konselor juga harus bisa menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Dan yang ketiga itu dapat menunjukkan integritas, stabilitas, kepribadian yang kuat. Kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi sosial.
di mana seorang konselor itu harus mampu mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerjanya, kemudian juga harus bisa berperan dalam organisasi dan kegiatan bimbingan dan konseling, dan juga dapat mengimplementasikan kolaborasi antar profesi lainnya. Dan yang terakhir itu ada kompetensi profesional, itu yang keempat ya. Nah, seorang konselor juga harus dituntut profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya. Di antaranya itu, seorang konselor harus menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi kebutuhan dan masalah konselingnya. Kemudian juga konselor harus menguasai kerangka teoritik dan praksis bimbingan dan konseling, dan konselor juga harus bisa merancang program bimbingan dan konseling, di mana program-program itu nantinya akan diberikan layanan-layanannya kepada konseli-konselinya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika teman-teman mendapatkan ilmu baru pada hari ini, jangan lupa klik tombol like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.